Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu bersyukur atas segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita hingga pada malam yang ke-23 kita diberikan kekuatan, keistiqomahan menjalankan kewajiban perintah Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah, menghidupkan malam-malam Ramadannya. Salam dan salam kita anjurkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah, tentu terkait dengan bulan suci Ramadan kita semua mengetahui bahwa ayat Al-Quran yang selalu dibaca oleh para khatib, para ustadz, guru-guru kita dan bahkan kita sendiri, Al-Baqarah ayat 183 yang membicarakan tentang puasa dan tujuan daripada puasa itu sendiri. Akan tetapi terkadang kita berhenti pada ayat itu, padahal puasa berbicara dari ayat 183 sampai 187. Maka ketika kita mengidentifikasi ayat-ayat tersebut, setidaknya terdapat 3 tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa. Yang pertama yakni la'allakum tattaqun, di dalam 183, lalu ada la'allakum tashkurun 185 dan la'allakum tattaqun 187. Takwa di 183 menunjukkan bahwa Allah menginginkan kita itu selalu dekat kepadanya, selalu menyembah hanya kepada Allah dan tidak ada sesembahan selain Allah. Dan juga kenapa kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah? Karena Allah itu sayang kepada kita. Kenapa? Kasih sayangnya Allah yang tulus, karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Terkadang kita lupa, lebih fokus kepada pengasihnya Allah tapi lupa terhadap penyayangnya Allah. Jadi seolah-olah tatkala kita diberikan kemudahan atas segala urusan, kemudian menganggap di situ Allah sedang sayang kepada kita. Padahal kemudahan setiap urusan bisa jadi itu menjadi sebuah nikmat dari Allah dan juga bisa menjadi sebuah pujian dari Allah. Maka ketakwaan yang Allah janjikan kepada kita tatkala kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, agar kita menyadari bahwa setiap kebutuhan kita, setiap urusan kita, setiap rezeki kita, tatkala kita bertakwa benar-benar kepada Allah, itu akan Allah selesaikan. Masalah yang kita hadapi tentu bukan menjadi sebuah persoalan bagi kita tatkala kita bertakwa kepada Allah. Urusan rezeki pun sama. Karena Allah janjikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka
Tapi mungkin karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka di akhir bulan suci Ramadan ini, 10 hari terakhir ini, tepatnya di malam 23 ini, apakah kemudian ketakwaan tersebut sudah melekat dalam diri kita? Apakah ketakwaan tersebut sudah ada tanda-tanda dalam diri kita? Sehingga ketika kita mengidentifikasi ayat surat Al-Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis syara'i wa dharra. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu yang pertama yunfiquna fis syara'i wa dharra. Kita koreksi, kita lihat pada diri kita bersama. Sudahkah kita menyisihkan sebagian rezeki yang kita miliki, kita infakkan dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit? Kira-kira kalau di penghujung Ramadan ini semangatnya ada pada infak sedekah, apa ada pada beli baju baru, kue, ngecat rumah dan lain sebagainya. Seberapa besar yang kita gunakan untuk kebutuhan kita, yang terkadang itu tidak menjadi penting-penting amat. Lalu kita lihat seberapa besar kita menyisihkan sebagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yunfiquna fis syara'i wa dharra. Ciri yang pertama, kalau itu belum ada, yuk kita bareng-bareng. Kita tegur diri kita masing-masing. Sudahkah kita istiqomah? Di sini Allah memerintahkan itu tidak harus semua. Kita bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tapi kita adalah umat Rasulullah yang sangat jauh dengan Rasulullah. Maka yang perlu kita infakkan itu hanya sebagian. Namanya sebagian itu kalau kita punya uang 1 juta, 1.000 rupiah itu sudah sebagian, Pak. 2 juta itu ambil 2.000 itu sudah sebagian, meskipun sebagian kecil. Tapi setidaknya ada yang kita infakkan sebagai bukti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita itu bertakwa kepadanya. Lalu yang kedua apa? Ciri orang yang bertakwa, wal kazimin al-ghaidh. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa selain selalu menginfakkan rezekinya dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, yakni dia mampu menahan amarahnya. Ya, bapak-bapak perlu dimintain uang belanjaan bahkan oleh istri misalnya, Pak. Ya, itu kalau tidak ada, tahan. Jangan sampai keluar kata-kata yang mengganggu hati kita, ataupun melihat anak-anak kita, melihat tetangga dan lain sebagainya, tahan. Wal kazimin al-ghaidh. Jadi jangan sampai kita telah berpuasa sejak awal tanggal 1 sampai 23 kemudian hancur hanya karena kita selalu marah di akhir bulan suci Ramadan ini. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Wal 'afina 'anil nas. Jadi ciri orang yang bertakwa adalah selalu memaafkan orang lain. Maka di hari raya Idul Fitri itu sekarang kita ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi kita sama-sama berharap untuk kembali kepada kesucian lagi, kembali ke normal. Dan itu hasil dari kita berpuasa di bulan suci Ramadan, wa'afina linnas, memaafkan. Jadi mungkin sebelum bulan suci Ramadan kita dengan tetangga kita, saudara dan lain sebagainya, rekan kerja, terjadi kesenjangan, yuk kita benahi lagi. Jadikan momentum di bulan suci Ramadan ini untuk mendekatkan yang jauh, merapatkan yang sudah dekat, diikat dalam ukhuwah,
Buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita benar-benar menjalankan bulan suci Ramadan ini dengan baik. Benar-benar dengan keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali kepada Al-Quran surat Al-Baqarah 187, la'allahum tattaqun, agar kita semua, ya, yang tadi di awal kita takut agar kalian, agar kamu. Berarti kalau kamu itu yang dituju personal. Jadi kita, saya, bapak, ibu itu yang dituju oleh Allah agar kita itu dekat kepada Allah. Lalu tatkala kita sudah dekat, terbukti dengan ciri-ciri ketakwaan kepada Allah, akhirnya kita bersama-sama menjadi orang yang bertakwa, selalu berada dalam ukhuwah Islamiyah, terikat oleh persaudaraan sesama muslim. Kepada yang non-muslim terikat oleh persaudaraan insaniyah sesama manusia. Dalam sebuah negara kita terikat dalam ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama bangsa, satu negara dan lain sebagainya. Maka itulah bukti daripada rahmatan lil alamin. Sehingga ketika kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, seluruhnya diri kita, keluarga kita, dan seluruh masyarakat kita kembali kepada kesucian, saling memaafkan, penuh persaudaraan, saling mencintai satu sama lain dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita di akhir-akhir di sisa-sisa bulan suci Ramadan ini, Allah berikan kesempatan, kekuatan kepada kita untuk terus memperbaiki amal ibadah kita. Dan tentu hal itu tidak bisa kita tunggu, tapi kita cari, kita gapai, kita jemput dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malam 23 saat ini, 25, 27, 29 itu adalah malam-malam ganjil yang memiliki keutamaan. Yuk bareng-bareng kita ramaikan musola kita, masjid kita, beriktikaf, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu di tahun berikutnya kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan lagi. Demikian kurang lebih, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.